Nah, kemarin terakhir sampai soal yang ini. Sekarang kita pindah pasal dulu. Nah, kita akan membahas teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Coba kita perhatikan dulu eh, ini bentuk ini. Jadi diberikan ini sebuah fungsi, fungsinya garis lurus, hanya garis lurus aja. Kemudian saya mau mengintegralkan, oh ya fungsinya dalam variabel T, variabel T fungsinya. Jadi ini sama dengan setengah T tambah 1. Nah, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, di depan udah kita pahami bahwa integral 2 sampai X ini dari FT dt, ini kenapa fungsinya dalam T? Karena ini ada batasnya dalam X. Itu tak lain adalah sama dengan luas daerah di bawah fungsi F gitu ya, yang garis lurus ini. Kemudian batasnya dari 2 sampai X. Jadi daerah yang biru ini ya. Jadi dibatasi X sama dengan 2. X, sorry, T sama dengan 2. T sama dengan X. Jadi T ini yang kanannya ada X ya. Sumbu T dan grafik gitu ya. Ini luas ini. Nah, kita belum tahu cara ngitung ini kecuali ya udah tahu pakai jumlah Riemann yang panjang itu. Tapi karena kita udah tahu bahwa ini luas di bawah kurva, maka saya akan hitung ini sebagai luas trapesium integral ini. Yaitu nilainya adalah sisi ini anggap atasnya diputar 90 derajat gitu. Atasnya ditambah bawahnya dibagi 2 kali tingginya ini. Jadi yang ini adalah F2 tingginya ditambah ini Fx di sini. Ini titik X, jadi ini Fx dibagi 2 dikali tingginya X kurangi 2. Itu luas trapesiumnya ya. Ini F2 ditambah Fx dibagi 2. Begitu? Kali ini X min 2. Oke, ininya nanti nggak terlalu penting. Setelah dihitung, ketemu ini. Tuh ya. Oke. Nah, yang penting di sini sebenarnya saya mau memberikan eh, pemahaman bahwa bentuk seperti ini itu adalah keseluruhannya adalah fungsi dalam X ya. Jadi ini ya udah, kok ada garisnya sih? Coba. Ah, itu adalah fungsi dalam X, bukan dalam T ya. Kenapa? Karena setelah diintegralkan, dimasukkan bahasa, belum kita belum sama-sama. Ini aja hitungan trapesium ini kelihatan bahwa hasilnya bergantung X. Tentunya pasti bergantung X ya, karena batasnya X itu. Oke, jadi yang penting bentuk seperti ini adalah sebuah fungsi dengan variabel X, bukan T. Dalamnya memang variabel T, tapi seluruh ini hasilnya ini. Fungsi dalam X. T-nya udah nggak muncul. Oke. Oh ya ini kecepatan ngomongnya. Jadi bentuk seperti ini konstanta, atasnya ada X-nya, itu adalah fungsi dalam X. Nah, nanti teorema dasar kalkulus 1 itu memberikan aturan untuk mencari turunan dari ini. Bisa aja kayak gini, ini diintegralkan dulu, dihitung, ketemu ini, baru diturunkan. Tapi 2 kali mengintegralkan, baru menurunkan.
bolak-balik gitu ya. Padahal integral dan turunan saling saling berlawanan gitu ya, saling bolak-balik. Nanti di halaman berikutnya. Nah, sebelumnya saya akan ingatkan dulu ini yang hijau ini. Kalau kita punya integral tanpa batas, ini namanya integral tak tentu ya. Hasilnya berupa kumpulan fungsi dalam variabel X. Kenapa? Coba kita lihat. Hmm, ini. Integral misalkan 2x dx saja yang gampang. Hmm, kurang gede ya. Integral 2x dx. Ini kalau kita hitung, anti turunannya kan x kuadrat tambah c. Ini adalah kumpulan kurva ya. Jadi karena ada c-nya, kumpulan kurva. Jadi hasil ini adalah kumpulan fungsi dengan variabel x. Kalau integral dengan batas konstanta, A dan B-nya bilangan tertentu, hasilnya bilangan. Nah, kalau ada integral dengan batasnya x, ini kalau dihitung, ini sorry, ini ada salah ya, harusnya ini ft dt. Jangan x lagi, nanti rancu dengan ini. Ft dt, hasilnya adalah fungsi dalam x, seperti yang di atas tadi contohnya. Namanya jarang dipakai ini. Pokoknya ini diketahui aja fungsi dalam X gitu ya. Nah, yang pentingnya sekarang teorema dasar kalkulus satunya. Gampang sekali teorema dasar kalkulus satu tuh. Anak SD kelas 6 juga mungkin bisa. Gitu ya. Jadi masalahnya gini. Misalkan F continue pada interval tutup AB dan X anggota AB, maka turunan dari bentuk ini, ingat ini tadi bentuk ini adalah fungsi dalam X ya, yang di dalam kurung ini. Ini fungsi dalam X. Kalau kita turunkan terhadap X, caranya jangan diintegralkan dulu kayak apa? Jangan kita ngitung ini dulu karena ngitung ini mungkin sulit. Tinggal turunannya itu tinggal diganti aja ini fungsinya. T-nya ganti dengan X. Cuma gitu aja. Semua hilang, batasnya hilang, dt-nya hilang, hanya ini aja F variabel T-nya ganti dengan X. Kita nggak akan bahas ini ya. Teoremanya sederhana, tapi buktinya mah rumit gitu ya. Bisa dilihat di buku Purcellnya. Udah contoh. Lisan aja yang A. Yang A lisan aja. Tuh ini tiga-tiganya sama. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut terhadap X ya. Ini turunannya apa? Menggunakan yang ini. Sin akar X. Begitu aja ya. Kalau mau dibuka boleh. Buka. Nggak mau dia. Kenapa ya? Oh iya mau. Tuh, coba sebaris aja gitu. Sin akar X. Nggak akan keluar yang kayak gini di KBF3. Nanti keluarnya yang D yang ada di sini nih. Tulisannya putih, nggak kelihatan. Oke, yang kedua saya akan jelaskan. Bagaimana kalau batasnya bukan X tapi X kuadrat? Hmm, sebentar ini ya. Nah, bagaimana dengan ini? Kita ingat gini, kalau kalau tadi integral A sampai X ft dt ini sebenarnya fungsi dalam X gitu ya. Kalau integral A sampai ininya bukan X, sekarang X kuadrat, dia bisa dipandang fungsi dalam U dengan U-nya itu sama dengan X kuadrat.
Gitu ya. Nah, kita lihat sebelum lihat yang kiri, kita lihat dulu kalau saya mau menurunkan fungsi yang variabelnya U terhadap, ini fungsinya mau diturunkan terhadap X. Caranya gimana? Turun dulu F terhadap U gitu kan? Dikali du dx gitu ya. Atau ini bisa ditulis F aksen U kali du dx. Atau U aksen sama aja. Nah, jadi kalau ini sementara ditutup aja gitu ya. Kita lihatnya U. Maka turunannya terhadap X apa? 1 X U ya. Ininya U. Sin akar T dt itu adalah turunan terhadap U, betul? Turunan ini terhadap U, ini kayak ini. Turunan ini terhadap U hasilnya apa? Kayak tadi, tinggal ganti aja. Dikali, karena mau turunannya terhadap X terakhir. Kali, apa? Du dx. Nah, kalau saya sekarang hapus U-nya. Saya hapus U-nya. Jadi kembalikan ke X kuadrat. Ininya bukan ini, X kuadrat. Ininya menjadi, mana? X kuadrat. Ini menjadi du dx-nya 2x gitu, betul? Jadi lain kali langsung aja. Ya. Turunan dari ini tinggal ganti T-nya dengan batasnya kali turunan ini aturan rantai. Begitu, silahkan. Oke, saya lanjutkan dengan nomor 3. Yang ketiga. Ini. Gimana kalau bawah dan atasnya ada X-nya? Ya kita pecah-pecah. Coba ya yang ini. Sebentar, saya mau hapus dulu semua lah. Agar tempatnya lowong. Nah, gitu. Oke. Nah, karena dua-duanya batasnya ada X ya, saya pecah 2. Dari min 2X. Sampai berapa aja maunya ini? Mau ya 0 boleh, 5 juga boleh ya. Jangan 0 terus, 5 itulah ya. Sin akar T dt ditambah ini harus 5 ya, harus sama. Itu yang apa? Pemecahan selang. Akar T dt. Baru kita turunkan. Belum. Ini saya ke ataskan. Pengennya ini 5 min 2X. Jadi tambah minus ya. Kalau batasnya ditukar jadi minusnya. Itu rumusnya udah semua di depan tuh. Udah kita bahas. 5X kuadrat sin akar T dt. Nah, baru kita turunkan. Turunkan terhadap X. Jadi turunan dari min 2X X kuadrat sin akar T dt. Kita turunkan ruas kanannya. Kita turunkan menjadi kayak tadi ini. Minusnya pasang dulu. Ini tadi turunannya adalah gantikan dengan atasnya. Sin akar min 2X. Kali turunan min 2 ya. Kali turunan batasnya. Ditambah apa ini? Sin akar X kuadrat kali turunan si ini. 2X. Saya susun ini. Yang positif saya taruh di depan. Sin
akar X kuadrat kali 2X dikurangi min. Oh, ini plus ya. Min aja saya tulis ya. Biarin gini bentuknya karena ada maksudnya bentar. Kali min 2. Oke, begitu. Nah, lain kali kita nggak usah diginikan lagi. Caranya langsung aja gini. Caranya, lain kali caranya ini dari sini. Turunkan aja langsung ganti dengan batas atasnya. Kali turunan ini. Dikurangi ganti dengan batas bawahnya. Kali turunan ini. Sama aja ya. Jadi nggak harus dirinci gini. Sebenarnya perjalanannya dia dirinci gini. Tapi lain kali cepat aja. Ini ganti sin akar X kuadrat kali turunan ini. Dikurangi. Ini ganti dengan batas bawahnya. Kali turunan ini. Gitu ya. Jadi ya gitu aja. Sebaris aja kalau ada soal gitu. Jawabannya. Saya kasih yang keempat. Nanti yang kelima yang buat kuis kali. Oke, saya tambah soal. Satu soal lagi. Tentukan turunan dari ini. Katakan apa? X kuadrat sin T dt gitu ya. Sin akar T lagi lah. Nah, gimana kalau ada di sininya ada X juga? Ingat bahwa ini integral terhadap T. Jadi X-nya yang ini bisa keluar. Karena yang dihitung adalah semua yang terhadap variabel T. Kecuali X ini fungsi dari T. Kalau nggak dibilang apa-apa X-nya, ya udah. X-nya kayak konstanta aja. Ini menjadi, belum diturunkan ya. Belum diturunkan. Tapi integral ini saya ubah menjadi ini. Dikeluarkan X-nya. Gitu ya. Oke. Jadi boleh dikeluarkan karena ininya terhadap T integralnya. Bukan terhadap X. Kalau ini dx ya nggak boleh. Ini terhadap T. Nah, baru kita turunkan. Turunkannya ya sebagai perkalian aja. Ini dan ini. UV gitu pakai rumus perkalian. Ini menjadi turunan U 2X kali V-nya sin akar T dt ditambah X kuadratnya tetap kali turunan yang itu. Turunan yang itu adalah sin akar X gitu kan. Udah hasilnya gitu. Turunannya ada integral lagi, biarin aja. Gitu ya. Coba kalau nggak paham tanya bagiannya. Oke, lanjut lagi saya. Nah, selanjutnya saya bahas teorema dasar kalkulus 2. Teoremanya ini sederhana, kalian udah kenal di SMA. Cuma buktinya sebenarnya rumit ini ya. Ini sangat berguna memudahkan kita selanjutnya ngitung integral tentu. Jadi, teorema dasar kalkulus 2 itu mengatakan jika F kontinu pada interval tutup AB dan F suatu antiturunan, kenapa ada suatu tuh gini maksudnya? Suatu tuh misalnya integral antiturunannya ini. Apa supaya gampang gini lah. Nah, ini X kuadrat tambah C gitu kan? Itu antiturunannya. Kalau suatu antiturunan itu C-nya boleh pilih berapa aja. Sasukanya. Dan biasanya dipilih 0 aja gitu. Nah, ini salah satu antiturunan. Suatu antiturunan gitu ya. Nah, jadi dari bentuk integral ini
cari ini suatu anti turunan. Ya, anti turunan tanpa C aja, C-nya 0. Nah, anti turunannya itu kita sebut F besar, maka nilai integral ini sama dengan F besar di batas atasnya dikurangi F besar di batas bawahnya. Ini udah dikenal di SMA ya. Oke, nggak saya buktikan juga. Nah, dengan teorema itu kita mempunyai hubungan antara anti turunan dengan integral tentu. Di mana integral tentu itu tak lain anti turunan dihitung di batas atas dan batas bawahnya. Kemudian dikurangi. Contoh, gampang-gampang contohnya juga. Saya bahas contohnya ini. Ya, saya bahas. Kayaknya halaman itu mah nggak usah disalin lah. Udah dikenal di SMA juga. Oke, hitung ini. Nah, pakai teorema dasar kalkulus yang kedua. Caranya, ya cari aja anti turunan dari ini. Yaitu sepertiga X. Kok sepertiga? Salah ya. Duanya tetap. Ini X pangkat 3, jadi ini dibagi 3. Gitu? Biasanya ditulis gini, batasnya. Min 1, 2. Atau ada juga yang nulisnya gini. Cuma satu garis aja. Min 1, 2. Sama aja ya. Tinggal masukkan aja. 2/3 kali 2 pangkat 3 min 8 kali 2 dikurangi, masukkan X-nya min 1. 2/3 kali min 1 pangkat 3 min 8 kali min 1. Ini saya kurung dulu takut salah tandanya. Tinggal dihitung. Boleh juga saya ngitung anti turunannya yang lain. Gini. Sama dengan 2/3 X pangkat 3 min 8X tambah 100. Boleh kan? Itu anti turunan juga. Jadi konstantanya saya pilih 100. Sama aja. Karena nanti kalau ini dihitung 2/3 2 pangkat 3 min 8 kali 2 ditambah 100 dikurangi masukkan min 1. 2/3 min 1 pangkat 3 min 8 kali min 1 ditambah 100. Tuh 100-nya hilang juga. Ya, ini minus. Jadi konstantanya nggak pengaruh. Mau berapapun nggak mempengaruhi hasilnya. Jadi biasanya dipilih konstantanya 0 aja. Oke, silahkan yang mau nyari. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini mau menjelaskan tentang substitusi. Ini diberikan substitusinya, nggak usah lah. Gini ya. Juga mungkin udah banyak dikenal di SMA. Tapi udah lupa dan sekarang diulang. Oke, integral ini. Ada hal yang perlu saya sampaikan, cukup hati-hati di sini. Yaitu gini. Kita belum tahu nih mencari anti turunan ini. Tapi ini kita lihat. Kita akan pakai teknik substitusi. Prinsipnya yaitu kita lihat. Kalau salah satu bentuk dari ini diturunkan. Itu hasilnya bentuk yang sisanya gitu. Maksudnya gini. Kalau saya turunkan ini nih. X kuadrat tambah 2X tambah 6 diturunkan. Ini kalau yang ini diturunkan. Itu hasilnya 2X tambah 2. 2-nya saya bisa keluarkan. Nah, turunannya itu sama dengan suku sisanya itu yang lainnya. Nah, kalau gini bisa pakai substitusi gitu ya. Oke, kita akan pakai substitusi. Salah. Kok jadi kecil lagi. Nah, jadi kita lakukan gini. Substitusi. Kita pindah variabel. Tadinya X sekarang menjadi U. Supaya simpel ininya jadi U nanti. Oh, sorry. Soal ini saya batalkan. Karena kemarin nanti soal ini ngitung integralnya nggak bisa. Jadi fungsi ln
Kita belum belajar. Dibatalkan. Ganti soal ya. Sorry, ganti soal. Saya nggak pakai yang ini. Saya ambil soal lain aja. Ini. Apa ya? Sin. Atau secant. Samakan dengan yang kemarin. Secant X kuadrat ditambah 2 kali tangen X plus 2X dx. Gitu ya. Dengan batas 1 katakan sampai 3. Oh, susah juga. Nggak jadi. Hah? Sebentar. Jangan yang susah-susah. Integral dari ini aja lah. Yang kayak tadi tapi di atas semua. 2 X tambah 1 kali akar X kuadrat ditambah 2X. Gitu ya. Oke, ini aja yang gampang. Nah, soalnya saya ganti dengan ini. Karena yang tadi nggak bisa dikerjakan dulu. Nanti setelah kita 1,5 bab ke depan baru bisa ngerjakan yang tadi. Oke, jadi kita lihat kalau yang ini diturunkan menjadi 2X tambah 2, dia kelipatannya ini. Kalau 2-nya dikeluarkan jadi 2 kali X tambah 1 gitu. Jadi bisa pakai substitusi. U sama dengan X kuadrat ditambah 2X gitu. Oke. Nah, kalau disubstitusi dalam U, nanti semua yang ada X di sini harus berubah menjadi U. Caranya yang dx-nya harus ganti jadi du. Jadi dari sini saya cari du dx-nya. Sama dengan 2X tambah 2. Cuma kalau di integral, ini biasanya ditulisnya dx-nya di belakang. Gini. Du sama dengan ini. Dihapus lagi. Kurung dx itu ya. Dx-nya dibawa ke belakang, ke kanan. Atau du sama dengan 2 kali X tambah 1 dx. Nah, ini kita punya, yaitu ini. Ini menjadi nanti du gitu ya. Du per 2 nanti. Ya, ada angka 2-nya. Oke. Nah, setelah itu kalau kalian ini tulis sama dengan itu integral 1/3 X tambah 1 dx-nya menjadi du per 2. Saya tulis di sini 1/2. Du-nya nanti di belakang. Ini akar U du gitu ya. Oke. Ini X tambah 1 kali dx. X tambah 1 kali dx. Itu menjadi du per 2. Ini menjadi akar U. Nah, ini kita udah bisa mengintegralkannya. Tapi kalau nulisnya gini, nilainya nanti 5. Kenapa 5? Karena kalau integral ini dx, artinya kita integralkan x-nya dari 1 sampai 3 x-nya. Sekarang du, variabelnya u. Apakah 1/3 juga? Tentunya beda ya. Jadi batasnya juga harus disubstitusi. Jadi di sini saya harus substitusi batas-batasnya. Batas-batas itu kalau ini tadi batas bawahnya X sama dengan 1, U-nya berapa? 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 gitu ya. Masukkan ke sini. Sama dengan 3. X-nya sama dengan 3, U-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. 6 tambah 9, 15. Nah, jadi yang tadi ini batasnya salah. Harusnya batasnya dalam U itu 3 sampai 15. Baru betul ya.
Jadi kalau ujiannya eh, nanti onsite, yang diperiksa jalannya. Kalau tadi kalian tulis 1,3, kemudian setelah diintegralkan, balikan ke X lagi, dimasukkan X-nya pakai yang ini, meskipun hasil akhirnya betul, disalahkan tuh, dikurangi 50%. Karena nggak boleh batasnya itu. Oke, ini tinggal ngitung biasa. Set integral 3,15. Setengahnya saya kedepankan. Ini U pangkat setengah DU. Menjadi naik 1 pangkatnya. U pangkat 1,5 jadinya 1/1,5. Dengan batas 3,15. Nggak usah dikembalikan ke X lagi. Karena itu udah batas U. Masukkan aja. Setengah kali 1/1,5. Nah, ini saya masukkan batas atasnya 15 pangkat 1,5. Dikurangi batas bawahnya ini 3. 3 pangkat 1,5. Nggak bulat, harus pakai kalkulator. Begitu ya. Jangan lupa, batas disubstitusi. Kalau ada batasnya ya. Oke? Lupa. Oke, saya mau jelaskan sekarang soal ini. Kalau pengen batasnya nggak disubstitusi, boleh. Tapi hitung dulu anti turunannya. Maksudnya gini. Coba ya, X plus 1 ya. Cara kedua nulisnya sama aja sebenarnya. Apa tadi? X plus 1 akar. Apa tadi? X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Nah, kalau pengen batasnya nggak disubstitusi, kita hitung dulu anti turunan ini tanpa batas jadinya. Saya ngitung dulu ini. Ini yang disubstitusi. U sama dengan tadi X kuadrat ditambah 2X. DU-nya tadi sama dengan 2X ditambah 2 DX. DU-nya sama dengan 2 kali X tambah 1 DX. Kenapa dibikin gini? Supaya ini ngepas dengan ini ya. Nah, ini saya hitung dulu yang ini. Sama dengan integral apa? Setengah DU sama dengan setengah kali tadi 1/1,5 U pangkat 1,5. Tapi kalau integral tanpa batas ada C-nya gitu ya. Kembalikan ke X. Tadi U-nya adalah X kuadrat ditambah 2X pangkat 1,5 tambah C. Nah, baru ini saya sebut si K ini ya. K ini si penjahat ya. Hah? Kenapa si K penjahat? Download dulu film itu. Apa ya? Film Jungle Book yang kartun dari FTP 3. Terus tonton, nanti ada si K penjahat tuh. Jadi K sama dengan, nah ini kita langsung pakai anti turunannya. C-nya ambil 0 aja. Setengah, 1/1,5. Jadi kita pakai anti turunannya. Kan udah dihitung ini anti turunannya. X kuadrat ditambah 2X pangkat 1,5. Batasnya tetap karena dalam X gitu ya. Ini tinggal dihitung. Sama aja. Saya lebih senang yang atas karena harus nulis ini. Nanti lupa C-nya. Lupa C-nya dikurangi berapa persen? 70% kan janjiannya. Jadi kalau lupa nulis C, semuanya betul, nilainya 30. Gitu. Oke. Mendingan langsung dalam U, nanti masukannya juga batasnya dalam U, seperti yang di atas ya. Lanjut, udah ini. Nah, saya akan masuk ke yang namanya teorema nilai rata-rata fungsi. Penurunannya saya akan agak cepat aja ya. Karena itu ide aja. Nanti
Yang penting pakai rumusnya. Tapi cepet-cepet juga, nggak bisa terlalu cepet. Supaya kita punya waktu untuk kuis. Hadiah, kuis hadiah. Nah, misalkan fungsi f terdefinisi. Ini pindah-pindah pasal ya. Kita akan melihat yang namanya teorema nilai rata-rata fungsi. Nah, perhatikan ini fungsi f yang biru terdefinisi sepanjang interval AB. Kemudian kita bikin partisi seperti waktu jumlah Riemann. Cuma ini partisinya saya bikin lebarnya seragam supaya gampang aja ngitungnya. Ya. Jadi ini dibagi X0, X1, X2 sampai Xn sama dengan B. Jadi ada N buah titik ya. Ada N plus 1 titik. Nah, kemudian nilai X1 sampai Xn, nilai Y-nya di X1 sampai Xn, jadi fx1 ini, fx2, fx3, fx4, fx5, dan seterusnya. Mau saya rata-rata. Nilai rata-rata dari titik-titik ini, nilai fungsi ini adalah kita jumlahkan dibagi N. Udah tahu ini mah dari sejak SMA juga ya. Jadi ada N buah nilai, ya rata-ratanya jumlahkan aja dibagi N. Nah, lalu pasal ini maunya ngapain? Pasal ini tuh maunya menjumlahkan yang kayak gini, tapi semua titik. Bukan yang jendol-jendol warna ungu ini. Mau semua titik maunya di rata-rata supaya jadi nilai rata-rata dari fungsi. Lah gimana ini titiknya kan saking nggak banyaknya. Kalau semua titik. Gitu, semua ini. Setiap Y-nya dijumlahkan, ini saya gini-gini belum habis Y-nya. Sampai mati juga Y-nya belum habis nih. Gini aja terus. Sampai energinya habis itu. Y-nya banyak sekali. Tak hingga buah banyaknya kan Y-nya di setiap titik. Nah, oke, kita akan coba menjumlahkannya. Jadi, bagaimana menghitung rata-rata semua nilai F, semua Y-nya? Nah, untuk itu nggak mungkin dilakukan gini karena titiknya sebanyak nilai Y-nya ada tak hingga buah banyaknya, sukunya nanti N-nya juga tak hingga buah banyaknya. Nah, untuk itu dilakukan sebagai berikut. Kembali yang tadi dulu, yang tadi ini nilai rata-rata di titik X1, X2 sampai Xn. Dibagi N, saya tulis dalam bentuk sigma seperti ini. Kemudian saya lakukan sedikit modifikasi. Seper N-nya masukkan ke kanan. Ini seper N boleh keluar masuk ya. Karena yang nggak boleh keluar masuk yang ada I-nya. Fxi itu nggak boleh dikeluarkan. Karena bergantung kepada indeks dari sigma ini I-nya. Fxi-nya tetap. Seper N-nya saya taruh di sini. Kemudian ini dikali B dikurang A, dibagi B min A. Jadi masih sama, betul? Atas dan bawah masih sama. Nah, selanjutnya pakai yang merah karena di diktatnya ada sedikit salah. Satu langkah lagi. Ini 1 per B min A konstanta ya. Kan tadi fungsinya ini. Ini B, ini A, B kurang A ya konstanta dia. Ini 1 B kurang A-nya dikedepankan. Kemudian yang ini Fxi ini adalah delta X ya. B kurangi A dibagi N. Itu sama dengan delta X. Panjang interval dibagi N. Delta X. Seragam delta X. Nah, setelah itu di bawahnya ada salah. Jadi pakai yang merah ini aja.
Bukan salah melompat saya. Saya limitkan ininya menuju tak hingga. Kenapa dilimitkan menuju tak hingga? Kalau kita lihat ke sini lagi, kalau n-nya menuju tak hingga, berarti titik-titik ini sangat banyak, betul? Seragam dan menuju tak hingga. Jadi intuitifnya gitu seolah semua X gitu. Semua dibagi tak hingga banyaknya, n-nya menuju tak hingga. Berarti yang kayak gininya nanti mencakup semua X yang ada di sini. Kan tadi mau menjumlahkan semua, bukan semua X, semua Y ya. Karena X-nya tuh titiknya, tapi yang kita rata-rata nilai Y-nya. Nilai fungsinya. Jadi kalau N mendekati tak hingga, ini mewakili semua titik di sini. Tuh, makanya dilimitkan. Yang kanan juga dilimitkan. Oke, yang kiri ini karena sekarang N menuju tak hingga, berarti ini semua Y di sini dijumlahkan. Semua Y. Jadi ini namanya nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata dari Y-nya untuk semua titik. Yang kanan saya hitung. Seper B min A konstanta. Bisa keluar dari limit. Nah, kita lihat ini. Limit, ini tak lain adalah bentuk jumlah Riemann. Limit dari jumlah Riemann sama dengan integral. Gitu. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata fungsi ini caranya ngitungnya pakai ini. Ya. Silakan kalau mau disalin. Udah lanjut lagi. Ini saya buka. Ini yang tadi harus diperbaiki. Ya, perbaikannya tadi yang ini ya. Udah. Ini udah ceritanya tadi. Nah, jadi selanjutnya yang bentuk seperti ini dinamakan nilai rata-rata fungsi. Ya, simbolnya apa aja ini saya pakai AV dari average dari F gitu ya. Rata-rata dari F. Oke. Gampang ini. Gampang. Coba kita lihat contoh soalnya. Nah, masuk sini. Nah, oke, kita akan hitung nilai rata-rata fungsi dari ini. Nilai rata-rata fungsi itu rumusnya ya cuma ini aja. Ya. Oke, saya hitung aja. Jadi, di sini ini A-nya 1, B-nya 3, fungsinya ini. Maka nilai rata-rata fungsi dari F, average dari F adalah 1 per, tulis dulu rumusnya, supaya ingat, integral AB fx dx. Nah, kuisnya nanti cuma gitu aja. Kalau yang ini belum tentu yang ini. 1 per 3 min 1, 13 fx-nya x pangkat 3 dx. Tadi kita udah punya teorema dasar kalkulus 2, cara ngitung integralnya sekarang udah boleh menjadi 1/4 x pangkat 4 gitu ya. Anti turunan dari ini. Anti turunan dengan batasnya 1/3. 1/4-nya saya keluarkan menjadi 1/8. Ini baru dihitung batasnya. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan titik-titik-titik. Beres. Makin pengen aja dia kuis. Hah? Kalau cukup waktunya kita kuis. Kayaknya cukup. Paham ya? Cuma itu nilai rata-rata fungsi. Nah, berikutnya nilai rata-rata integral, kemudian contoh 2 biji, udah gitu bisa kuis.
Oke, lanjut lagi. Sekarang ada yang namanya nilai, ada yang namanya teorema nilai rata-rata integral. Ini gini. Jadi, temennya nilai rata-rata fungsi ini, ngitungnya sama aja. Nah, misalkan fungsi f kontinu sepanjang AB, kontinu fungsinya, maka pasti ada titik C sehingga berlaku ini. Coba kita lihat dulu ini. Yang kanan ini tak lain tadi ya, nilai rata-rata fungsi kan? Ini nilai rata-rata fungsi yang baru kita hitung barusan. Nah, bedanya apa dengan teorema nilai rata-rata integral? Kalau nilai rata-rata fungsi itu ya udah ini nih, nilai ini hasilnya namanya nilai rata-rata fungsi. Nah, kalau teorema nilai rata-rata integral itu ditambah bahwa terjadi di titik C yang mana itu. Nilai ini tuh. Nilai rata-rata fungsi ini terjadi di titik yang mana ini. Itu akan terjadi di sebuah titik C di antara AB. C-nya bisa lebih dari satu ya. Tapi ada C sehingga ini nilai fungsi di C itu persis sama dengan nilai rata-rata fungsi tadi. Artinya apa? Kalau kita lihat luas kiri ini, artinya integral. Oh sorry, saya harus nambahkan. Coba kalau saya lihat ini saya ubah dikit. Sama dengan B min A-nya saya kedepankan. Sama aja ini ya. Persamaannya sama aja. Tapi ini punya arti geometri yang digambar di atas. Arti geometri itu ya sebagai luasan. Yang kiri ini menyatakan luas di bawah kurva. Yang kanan ini menyatakan, ini lihat, FC hanya di satu titik. Di titik C aja. FC kali B min A. B min A itu panjang ini. Jadi ini tak lain adalah luas persegi panjang ini. Jadi nilai integral ini, luas yang di bawah kurva, bisa digantikan oleh luas persegi panjang, tapi C-nya tertentu. C-nya harus dicari nanti. Gitu ya. Oke, itu namanya teorema nilai rata-rata integral. Gampang juga. Jadi kalau nilai rata-rata fungsi hanya ngitung yang ruas kanan ini, kalau teorema nilai rata-rata integral mencari titik C supaya ini sama dengan nilai fungsi di suatu titik C. Berapa C-nya gitu. Oke, kita lihat ya contohnya. Contohnya gampang. Udah dua contoh ini kita bisa kuis. Keburu kayaknya asik. Kata si putih asik. Kalau saya jadi kerjaan kalau ada kuis nih. Oke, tentukan bilangan real C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Hati-hati jangan keliru, ada juga teorema nilai rata-rata turunan ya. Ini beda lagi. Teorema nilai rata integral dari fungsi ini. Jadi intinya apa? Tadi dicari. Biru terus capek supaya adem hijau. Dicari titik C sehingga nilai fungsi di C sama dengan nilai rata-rata integral tadi. 1 per B min A integral AB fx dx gitu ya. Dicari C-nya. Di sini berapa A-nya? A-nya 0, B-nya 3. Fx-nya X dibagi akar X kuadrat ditambah 16. Oke, jadi
dicari C sehingga FC itu apa? FC yang masukkan ke fungsi. C dibagi akar C kuadrat tambah 16, betul? Itu FC. Ini fungsinya ini. Ini kuda, kuda. Kambing, kambing. Semut, semut. Gajah, gajah. Musang, musang. Burung kutilang, burung kutilang. Ini C, ya ini ganti C. Ini ya. Ini kok 16 kali 10. Nah, begitu. Tulisan saya tuh makin lama makin jelek ya. Pokoknya tulisan saya itu tingkat kebagusannya monoton turun. Nanti semester 2 saya nulisnya lebih cepat lagi. Misalkan sebuah titik gitu ya. Nah, kayak gitu kalian harus paham. Iya, melantur sih. Oke, lanjut lagi ngitung. Ini B-nya masukkan 3 min 0, integral 03. Fx-nya apa tadi? X per akar X kuadrat ditambah 16 dx gitu ya. Nah, saya mau hitung dulu yang ini. Tersendiri, hitung dulu ya. Ini sementara dikasih baris ini saya tandain bintang. Sekarang saya hitung dulu. 03 X per akar X kuadrat ditambah 16 dx. Pakai substitusi lagi. U sama dengan X kuadrat ditambah 16. DU-nya sama dengan 2 dx. Jadi dx-nya setengah DU ya. Batas-batas. X sama dengan 0. U-nya menjadi 16. X sama dengan 3. U-nya masukkan lagi ke atas. 3 kuadrat tambah 16 jadi 25. Kalau ada langkah yang nggak tahu, bilang ya. Sehingga ini menjadi sama dengan, di ujian nggak boleh ya ngitung gini. Kalau mau di ujian, boleh gini. Ini misalkan K si penjahat. Penjahat sama dengan, dalam U, 1625. X dx-nya tadi mana? Salah ini. Iya, aduh, kalian mah nggak ngasih tahu dari tadi. 2x dx gitu ya. Jadi ini menjadi apa? X dx-nya menjadi setengah du. Setengah du, ininya 1 per u. Sama dengan 1625 setengah. Ini u pangkat, sorry ada akarnya. Min setengah. Sama dengan setengah. Ini naik pangkatnya menjadi setengah ya. Naik 1 kan ini pangkatnya. Menjadi pangkat setengah. Ini 1 per setengah. Batasnya 1625. Setengah mas 2 jadi habis. Tinggal 25 pangkat setengah dikurangi 16 pangkat setengah ya. Yang ininya kan habis. 25 pangkat setengah jadi 5. 16 pangkat setengah jadi 4. 1 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ini tadi kan. Dicari C. Belum ketemu C-nya. Dari bintang gitu ya. Kemarin di kelas sipil setelah saya tulis gini. Bingung. Pak, bintang dari mana katanya. Ya nggak kelihatan nih. Bintang ya ini. Baris ini. Dari bintang. Saya dapatkan C per akar C kuadrat tambah 16 sama dengan 1/3 kali 1 sama dengan 1/3 gitu ya. Ini integralnya kan 1 tadi tuh. Ya, udah.
saya kalikan silang aja. 3C sama dengan akar C kuadrat tambah 16. Kuadratkan 9C kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 16. Kemudian 8C kuadrat sama 16. C kuadrat sama dengan 2. C-nya sama dengan plus min akar 2. Nah, tapi C-nya harus di antara AB. Jadi, yang dipakai C-nya sama dengan plus akar 2. Karena harus berada di integral 0,3. Gitu saja. Bisa? Nggak kelihatan kalau dikecilin ya. Silahkan. Lanjut lagi. Nah, ini soalnya lebih gampang. Tapi mungkin kalian karena nggak paham aja. Jadi kelihatan susah. Oke, soal berikutnya. Ininya ngagokin. Tuh, sana. Ini lebih gampang dari yang barusan. Coba kita lihat dulu. Misalkan F continuous sepanjang AB tutup. Ini kok integralnya dari A sampai A. Ini. Sampai B itu ya. Hijau lagi. Sampai B. Dan diketahui ini 0. Kalau ini 0 tuh bisa macam-macam ya. Saya ilustrasikan dulu. Dia 0 tuh misalkan gini. Gambar aja. Ilustrasi geometri aja ya. Misalkan seperti ini. Ini nilainya segini gitu ya. Kemudian di sininya misalkan sekian. Nah, ini titik A, ini titik B. Kalau integralnya 0 berarti kan luas yang atas sama dengan luas yang bawah gitu ya. Meskipun kelihatan beda, sama itu luasnya atas dan bawah. Kita lihat kalau integralnya 0 pasti ada titik di sini ya nilai fungsinya 0 kan? Betul nggak? Karena pasti ada daerah yang di atas, ada yang di bawah. Fungsinya pasti pernah nyebrang. Nyebrangnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bisa aja gini. Ini di A, gini. Di sini gini, sini gini, di sini gini gitu ya. Nah, ini katakan luas yang ini dan ini sama dengan ini tambah ini. Ini dia pernah nyebrangnya 3 kali. Nah, ini kan namanya apa? Akar dari fungsi F ya. Akar dari fungsi F itu apa? Titik C yang menyebabkan FC-nya sama dengan 0. Ini dinamakan C-nya akar. Ini C-nya di sini nih. C-nya di sini kan 0 tuh. Ada 3 akarnya, yang ini ada 1. Nah, menurut soalnya, kalau integral ini 0, tunjukkan bahwa F mempunyai akar. Bisa 1, bisa 2, bisa berapa, nggak tahu. Pokoknya punya akar. Kita akan tunjukkan ya. Nggak boleh dari gambar gini. Kalau gambar kan bisa nipu. Untuk gambar, untuk intuitifnya aja. Nah, kita akan hitung pakai teorema nilai-nilai rata-rata integral. Saya punya integral AB fx dx sama 0. Ini diketahui ya. Nah, menurut teorema nilai rata-rata integral, ada nih, ada C, ada C, sehingga nilai fungsi di C sama dengan 1 per B min A kali integral AB fx dx gitu kan? Itu menurut teoremanya dijamin. Nah, jadi ada C sehingga
FC sama dengan 1 per B min A. Ini kan 0 tadi diketahui di soal. Kan 0. Nah, membaca yang terakhir ini artinya apa? Ada C sehingga FC 0. Artinya F punya akar. Akarnya berapa nggak tahu. Karena fungsinya belum diberikan. Gitu aja udah. Paham nggak? Ada C sehingga FC 0. Ya ini berarti C-nya akarnya. Dijamin ada. Cuma nggak diketahui karena fungsi F-nya nggak diberikan. Hanya tahu aja. Gitu, ada akarnya. Dijamin. Oke.